Selamat datang di Bansos, saluran internet yang paling rajin serta konsisten dalam mengupload video. Begitulah kira-kira harapannya, bukan kenyataannya, karena kenyataannya sebaliknya. Nah, di video kali ini kita bakalan bahas mobil LMPV yang meme-nya paling banyak bertebaran di internet. Yes, si Mitsubishi Expander. Si Expander sendiri berada di kelas LMPV dan faktanya kelas LMPV adalah kelas mobil yang paling banyak diminati oleh orang Indonesia. Ini bisa kalian lihat langsung di jalanan Indonesia. Mobil LMPV itu banyak banget jumlahnya dan bertebaran di mana-mana. Udah kayak NPC aja. Nah, kenapa mobil LMPV bisa sangat diminati? Simpelnya karena mobil LMPV itu memiliki banyak fungsi. Yang pertama, memiliki 7 kursi. Kedua, dengan memiliki 7 kursi jelas bisa membawa seluruh anggota keluarga. Ketiga, mobil LMPV itu tergolong irit bahan bakarnya. Keempat, bisa melintasi jalan dengan berbagai medan, entah itu jalan rata, tidak rata, berlubang, jalan pegunungan, jalan dataran, jalan kota, maupun desa. Dan yang kelima, mudah perawatannya serta terjangkau harganya. Dan dengan fungsi sebanyak ini, orang Indonesia yang rata-rata beli mobilnya itu cuma sekali, pasti mereka memilih membeli mobil LMPV karena memiliki banyak fungsi sebagai alat transportasi. Melihat banyaknya peminat yang ada, tentu saja hal ini bisa dijadikan peluang untuk mendapatkan uang. Mitsubishi pun mulai berambisi untuk bisa kembali berjualan di kelas LMPV. Yes, kembali berjualan karena di masa sebelumnya Mitsubishi pernah berjualan di kelas medium MPV, satu kelas di atas LMPV, yakni dengan Mitsubishi Kuda dan bersaing dengan Isuzu Panther serta Toyota Kijang. Jadilah trio hewan di kelas medium MPV ini. Dan hasilnya sang pemenang adalah Toyota Kijang. Sementara Isuzu Panther gak dapat updatean sampai sekarang. Sementara Mitsubishi Kuda juga kalah dalam persaingan. Dan untuk mulai berjualan di kelas LMPV, Mitsubishi mulai dengan membuat mobil konsep yang dinamai XM Concept di tahun 2016. Dan setahun setelahnya, versi produksi dari XM Concept ini diluncurkan di Indonesia dengan nama Mitsubishi Expander. Dan di tahun 2017 inilah yang menjadi titik awal sejarah si Expander di Indonesia. Nah, untuk bentuk dari si Expander tidak jauh berbeda dengan XM Concept. Terlihat berbodi besar dan bongsor, memiliki ground clearance yang tinggi sehingga memiliki aura seperti SUV, dan juga sudah menggunakan bahasa desain baru dari Mitsubishi, yakni Dynamic Shield atau perisai dynamic. Ya, itu bahasa Indonesianya. Si Expander sendiri dijuluki oleh Mitsubishi sebagai small crossover MPV. Di awal peluncurannya, si Expander dijual dalam 5 varian, yakni GLX dan GLS untuk varian terendah, Exit dan Sport untuk varian tengah, dan Ultimate sebagai varian tertinggi sekaligus termewahnya. Nah, untuk spesifikasinya nih, si Expander memiliki panjang 4475 mm, lebar 1750 mm, ground clearance 205 mm, serta memiliki konfigurasi 7 kursi. Dan untuk jeroan mesinnya memakai mesin berkapasitas 1500 cc, 4 silinder berkode 4A91 dengan teknologi MIFAC yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 103 horsepower yang disalurkan ke roda bagian depan karena si Expander berpenggerak roda depan. Dengan 2 pilihan transmisi, yakni manual 5 percepatan serta otomatis konvensional 4 percepatan. Dan untuk transmisi maticnya sayangnya tidak tersedia pada varian GLX dan GLS. Ya, biasalah varian terendah biasanya cuma tersedia manual saja. Nah, setelah 1 tahun dijual di Indonesia, tahun berikutnya yakni 2018, si Expander mulai diekspor ke luar negara Indonesia, seperti ke wilayah Asia Tenggara, Sri Lanka, Nepal, Bolivia, Peru, Bangladesh, Mesir, Timur Tengah, Afrika Selatan, hingga Meksiko. Yes, jadi barang ekspor, tapi tetap dibuat di Indonesia.
Dan di tahun ini juga si Expander mendapatkan fitur baru yakni cruise control yang berfungsi sebagai penahan kecepatan kendaraan. Dan ini menjadikan si Expander sebagai mobil LMPV pertama yang memiliki fitur ini. Yang lainnya belum punya soalnya. Dan tahun berikutnya yakni 2019, Mitsubishi meluncurkan varian baru dari si Expander yakni Expander Limited yang merupakan Expander varian Ultimate yang ditambahkan aero body kit, stiker khusus di bodi, emblem limited edition, dan jok kulit. Dan sesuai dengan judulnya, varian ini dijual secara terbatas, hanya tersedia 1000 unit saja dan satu pilihan warna yakni Quartz White Pearl. Dan gak cuma merilis Expander Limited, Mitsubishi juga merilis Expander Cross di tahun yang sama, yakni 2019. Dan berbeda dengan si Expander biasa, si Expander Cross ini memiliki berbagai macam aksesoris tambahan nih guys, seperti roof rail, over fender di sekeliling bodi, velg dengan ukuran 17 inci, dan otomatis membuat ground clearance jadi lebih tinggi, yakni 225 mm atau 8,9 inci. Mitsubishi membuat si Expander Cross terlihat lebih ke SUV-annya karena tujuannya jelas untuk bisa ikut bersaing di kelas LSUV. Dan secara tidak langsung Mitsubishi menjual si Expander di dua kelas sekaligus, yakni LMPV dan LSUV. Ya kalau bisa dua, kenapa harus satu? Nah di tahun berikutnya yakni 2020 saat pandemi COVID melanda, si Expander menghilangkan varian terendahnya yakni GLX, jadi hanya tersisa varian GLS sebagai varian terendahnya. Dan di tahun ini juga si Mitsubishi membuat varian baru lagi dari si Expander, yakni Expander Black Edition dan Expander Cross Rockford Footage Black Edition, yang mana intinya baik si Expander biasa maupun Expander Cross jadi korban penghitaman. Enggak, maksudnya dapat varian baru edisi hitam. Dan varian Expander hitam ini dijual secara terbatas tentunya, yakni 1000 unit untuk Expander biasa dan 500 unit untuk Expander Cross. Nah, yang unik itu meskipun temanya di sini adalah Expander hitam, tapi tetap ada pilihan warna Quartz White Pearl, yang mana ini kan warna putih, tapi kok bisa masuk edisi hitam gitu loh. Ya, nggak tahu lah, suka-suka Mitsubishi lah ya. Nah, untuk di tahun 2021 akhirnya si Expander mendapatkan facelift pertamanya. Untuk ubahannya ada di bagian depan dan belakang, sementara untuk bagian samping ya masih sama seperti generasi sebelumnya. Untuk bagian depan di sini Expander mendapatkan model lampu berbentuk palu. Ya ini kan bentuknya kayak palu ya kan ya. Dan bagian belakangnya pun juga mendapatkan model lampu baru juga, dan terlihat lebih tegas dibandingkan generasi yang sebelumnya. Nah, untuk interiornya sayangnya hanya varian Expander Ultimate dan Sport yang mendapatkan pembaharuan, yakni berupa dashboard model baru, setir model baru, dan pengaturan AC model baru juga yang sudah digital serta tambahan rem tangan jari. Sementara untuk Expander Exit dan GLS sayangnya masih menggunakan dashboard model sebelumnya, include juga dengan setirnya ya. Dan untuk bagian mesin di sini masih sama, tidak ada perubahan. Yang berubah justru di bagian transmisi maticnya, yang sebelumnya menggunakan matic konvensional 4 percepatan berubah menjadi matic CVT nih guys. Nah, untuk Expander Cross sendiri mendapatkan facelift di tahun 2022, setahun setelah facelift Expander biasa. Nah, untuk 2023 si Expander kembali mendapatkan fitur baru yakni wireless charger, dan sayangnya hanya tersedia di varian Expander Ultimate. Nah, lompat lagi ke tahun 2024, Expander Ultimate mendapatkan fitur baru lagi yakni kamera 360 atau 360. Dan di tahun 2025 akhirnya si Expander mendapatkan facelift lagi, yang mana ubahannya ada di bagian depan, mendapatkan velg model baru dengan ukuran 17 inci dan speedometer baru juga untuk ya varian Ultimate lagi.
kayaknya keseringan dapat pembaruan ini varian Ultimate. Ya ini wajar karena Ultimate merupakan varian tertinggi dari si Expander itu sendiri. Nah, di facelift ini juga si Expander mendapatkan varian baru, yakni Expander Exit Tourer yang menggantikan varian Exit biasa dengan setir dan velg model baru juga. Sementara untuk varian Expander Sport resmi dihilangkan. Jadi si Expander sekarang hanya tersedia dalam 3 varian saja, yakni GLS, Exit Tourer, dan Ultimate. Ya, kebanyakan varian juga bikin orang bingung, jadi mending disederhanakan. Dan si Expander Cross juga ikut mendapatkan facelift yang sama dengan si Expander biasa. Sementara untuk Expander Hybrid sampai sekarang saat video ini dibuat maupun ditayangkan belum ada kabar ataupun pemberitahuan ya. Ya mungkin di waktu yang akan datang. Padahal rivalnya udah ada loh. Ayo Mitsubishi kapan? Yes, sekian dulu untuk video kali ini. Apapun yang admin sampaikan di video ini adalah murni opini pribadi. Jika kalian ingin menyampaikan opini kalian sendiri, silahkan tulis di bawah kolom deskripsi. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Saya admin Bansos undur diri dan kita berjumpa di video Bansos yang selanjutnya. See ya.